Hai sahabat cerdas, Assalamualaikum. Salam hangat dari Bumi Khatulistiwa ya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Fahmiatul Umi, kalian bisa panggil saya Tiara. Nah, hari ini kita ada satu buah materi yang menarik sekali untuk dibahas. Kira-kira apa ya? Penasaran kan? Yuk simak! Coba kalian perhatikan gambar ini, kemudian gambar yang ini. Ayo, gambar apa? Ya, benar sekali. Pertentangan dan perkelahian. Sudah dapat gambaran kan hari ini kita bakal membahas apa? Ya, tepat sekali. Konflik sosial, kekerasan, dan perdamaian. Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural, yaitu negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, dan budaya. Dari keberagaman itu membuat Indonesia rentan akan terjadinya konflik serta kekerasan. Ayo, siapa yang tahu nih konflik itu apa? Ya, benar. Konflik berasal dari kata konfliger yang bermakna pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan. Sedangkan menurut kamus sosiologi, konflik adalah pertentangan terbuka antar individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau antar bangsa-bangsa. Kemudian, menurut Surjono Sukanto, konflik merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konflik ialah proses sosial di mana individu maupun kelompok saling berselisih, bertentangan, serta bercekcok untuk menyingkirkan pihak lawan agar dapat memenuhi tujuannya. Nah, ternyata konflik juga memiliki ciri-ciri loh. Ciri-ciri konflik sosial ada 4. Yang pertama nih, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi saling memusuhi, misalnya tidak saling tegur sapa. Yang ketiga, cenderung menjalankan perilaku koersif. Dan yang keempat, dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan. Faktor penyebab konflik ada 4. Yang pertama nih, perbedaan individu. Setiap individu di dalam suatu kelompok masyarakat pasti memiliki perbedaan pandangan dan pendapat serta cara berinteraksi. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang menjadi penyebab konflik. Nah, yang kedua, perbedaan kepentingan. Setiap individu ataupun kelompok di suatu masyarakat memiliki keberagaman kepentingan di setiap masing-masingnya. Kepentingan tersebut bisa dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Perbedaan pandangan serta kepentingan di berbagai bidang kehidupan manusia juga menjadi faktor konflik yang sangat sulit untuk dihindari. Nah, yang ketiga, perubahan sosial. Hal ini merupakan faktor penting penyebab terjadinya konflik, misalnya pada masyarakat tertutup. Dan yang terakhir, keempat, yaitu perbedaan kebudayaan. Kebudayaan berbeda di suatu masyarakat juga dapat menimbulkan terjadinya konflik. Kebudayaan masing-masing daerah juga memiliki keunikan tersendiri serta dapat membentuk kepribadian seseorang. Misalnya, cara makan, berpakaian, pergaulan, serta berbicara. Nah, dari faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, sekarang kita akan membahas beberapa bentuk dari konflik sosial. Yang pertama, konflik sosial berdasarkan sifat, yaitu ada konstruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi benturan-benturan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Misalnya nih, konflik di Ambon, di Poso, Kupang, dan di Sambas. Yang kedua yaitu konflik destruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dalam perbedaan pendapat dan menghasilkan suatu perbaikan. Contohnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Kemudian, konflik sosial berdasarkan bentuk. Ada realistis, yaitu konflik ini berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Yang kemudian ada non-realistis, yaitu konflik ini bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Contohnya pembalasan dendam lewat ilmu gaib
yang dilakukan dalam masyarakat tradisional. Contoh lain adalah upaya mencari kambing hitam yang terjadi dalam masyarakat yang telah maju. Nah, selanjutnya konflik ini menimbulkan dampak loh. Tidak hanya dampak negatif, ternyata konflik juga menimbulkan dampak yang positif. Yang pertama, memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Yang kedua, penyesuaian kembali norma-norma, nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik. Yang keempat, mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang kelima, menghidupkan norma lama atau memunculkan norma yang baru. Sedangkan dampak negatifnya ada 4 nih. Yang pertama, ada keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Yang kedua, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Yang ketiga, perubahan sikap kepribadian para individu. Dan yang terakhir, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Nah, kekerasan adalah bentuk lanjutan dari konflik. Maksudnya apa ya? Artinya, sebuah konflik yang tidak segera diatasi dan diselesaikan akan berujung ke sebuah tindakan kekerasan. Nah, kekerasan berasal dari bahasa Inggris, yaitu violence, yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Nah, secara sosiologis, kekerasan umumnya terjadi saat individu atau kelompok yang berinteraksi atau berkonflik mengabaikan norma dan nilai sosial dalam mencapai tujuan masing-masing nih. Nah, kekerasan dilakukan biasanya secara verbal, seperti menghina, berteriak, maupun non-verbal, seperti memukul, menjambak, menampar, mencubit, dan lain sebagainya. Bisa secara langsung, seperti membunuh dan memperkosa, maupun tidak langsung nih, seperti mengekang, mengintimidasi, memfitnah, meneror. Tapi ingat ya, tidak semua konflik itu akan berujung kekerasan loh. Nah, banyak sekali nih bentuk-bentuk kekerasan, seperti ada kekerasan fisik, struktural, psikologis, individual, kolektif, dan seksual. Nah, Kak, jadi apa sih perbedaan konflik dan kekerasan? Perbedaan konflik dan kekerasan dapat kita lihat secara proses. Konflik akan dapat terjadi dikarenakan hal tersebut diketahui oleh berbagai macam pihak yang sedang bertikai, sedangkan kekerasan terjadi dengan tidak diketahui salah satu pihak. Nah, lalu bagaimana Kak cara menghilangkan konflik? Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif, di mana bentuk tersebut merupakan gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Yang dapat kita lakukan adalah mengendalikannya agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan. Bagaimana pengendaliannya? Ada beberapa cara berikut ini. Yang pertama, konsiliasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, mediasi, yaitu pengendalian konflik dengan cara mediasi ini dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat nih untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik dalam penyelesaian pertentangan mereka. Yang ketiga, kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang maupun kalah, misalnya gencatan senjata. Dan yang keempat, adjudikasi, merupakan cara penyelesaian konflik melalui meja hijab atau pengadilan. Nah, dari materi di atas dapat kita simpulkan nih, konflik merupakan pertentangan yang disebabkan karena adanya perbedaan antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, baik itu karena perbedaan budaya, pandangan, pemikiran yang terdapat di masyarakat. Konflik yang diwujudkan dalam tindakan menghancurkan lawan disebut kekerasan. Tidak semua konflik akan berakhir kekerasan, tapi kalau sudah kekerasan pasti akibat dari sebuah konflik. Nah, agar konflik ini tidak mengarah pada kekerasan, maka konflik tersebut harus segera diselesaikan atau dikendalikan, yaitu dengan beberapa cara seperti konsiliasi, kompromi, mediasi, dan adjudikasi. Untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian dapat mengerjakan beberapa soal di link di bawah ini. Kalau begitu, saya akhiri. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Salam cerdas, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.